Selamat sore Pak. Sore Pak De. Izin Pak, saya mau meminta waktunya sebentar. Baik Pak De, silakan. Iya, saya mau mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah di SDN 1 Sukamenak ini Ya. terkait dengan pembelajaran di CGP Angkatan 8 ini Pak, yaitu pada modul 3 ya, mengenai praktik pengambilan keputusan sebagai seorang pimpinan yang dijalankan Bapak selama ini, terutama pada kasus di mana nilai kebajikan saling bersinggungan atau dengan kasus-kasus dilema etika. Baik Pak De, sebelumnya terima kasih Pak De mau berdiskusi dengan saya. Selanjutnya saya mengucapkan selamat dulu kepada Pak Dede karena telah berhasil untuk mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Mudah-mudahan kedepannya Pak Dede bisa menerapkannya di sekolah yang Pak, kita cintai ini. Amin, amin Pak. Terima kasih Pak. Kemudian dari pertanyaan tadi, memang benar Pak De, selama saya menjadi kepala sekolah di SDN 1 Sukamenak ini, meskipun baru berjalan ke 2 tahun sekarang ya Pak De, tentunya tidak menutup mata banyak sekali permasalahan yang muncul, baik itu permasalahan yang menyangkut pribadi atau menyangkut lembaga, yang tentunya menjadi sebuah dilema bagi saya Pak De. Dalam hal ini untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, yang biasa saya lakukan adalah dengan mengidentifikasi akar permasalahannya dulu Pak De. Jadi dengan cara mengumpulkan data apakah termasuk dilema IPK atau bujukan moral tadi ya Pak De. Yeah. Karena dalam dilema etika itu harus benar-benar menentukan keputusan karena dua pilihan, yaitu benar dan benar, lawan benar ya Pak De. Iya, ya, betul. Itu mungkin Pak De untuk mengidentifikasi permasalahannya. Baik Pak, selama ini bagaimana nih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya baik Pak De. Selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan yang saya lakukan adalah yang pertama mencari akar permasalahan Pak De. Kalau yang biasa saya lakukan bisa dilakukan dari lingkungan sekitar atau langsung berdiskusi dengan yang terlibat langsung dengan permasalahan, karena permasalahan itu beda-beda kan ya Pak De. Setelah akar permasalahan ditemukan, saya bisa mengelompokkan atau membandingkan nilai positifnya seperti apa, karena tadi dilema IPK itu tidak ada yang salah, jadi sama-sama benar gitu ya Pak De. Makanya saya harus bisa mencari mana yang nilai positifnya paling besar, baru setelah itu saya bisa mengambil keputusan itu. Baik Pak. Kemudian untuk langkah-langkah atau prosedur nih Pak, seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Untuk langkah yang biasa saya lakukan dalam penyelesaian permasalahan, yang pertama tentu seperti di awal tadi Pak De, langkah yang paling utama itu adalah mencari permasalahannya tadi. Karena kalau belum ketemu permasalahannya, mana mungkin kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian melakukan komunikasi dengan yang terlibat langsung dengan permasalahan. Selanjutnya mengenali nilai-nilai yang bertentangannya terlebih dahulu pada tahap berikutnya, melakukan diskusi atau meminta masukan dari rekan supaya dalam mengambil keputusan benar-benar tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi dalam hal ini saya biasanya tergantung masalahnya Pak De. Ada yang khusus dengan yang terlibat langsung, ada yang memerlukan masukan dari rekan-rekan sejawat, yaitu dengan cara berkolaborasi. Itu Pak De. Ya. Baik Pak. Ini hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan khususnya pada kasus dilema etika ini? Baik,
dalam mengambil keputusan yang saya anggap paling penting itu pada dalam setiap mengambil keputusan dalam setiap permasalahan yang muncul adalah dengan adanya komunikasi yang baik. Jadi faktor utama atau yang utama itu adalah dengan adanya komunikasi yang baik, baik itu dengan orang yang terlibat langsung dengan permasalahannya atau dalam melakukan diskusi tadi, berkolaborasi dengan teman. Karena saya sendiri perlu masukan-masukan dari rekan dalam hal ini ketika mengumpulkan data atau akar permasalahan tersebut. Karena saya tidak hanya dari satu sisi saja untuk mengumpulkan data tersebut. Itu Pak Des. Baik, ini untuk ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan khususnya pada kasus dilema etika ini? Tantangannya itu mungkin dalam melakukan komunikasi tadi pada ya, misalkan kalau yang kita melakukan komunikasi dengan yang terlibat langsung itu tidak semua yang mempunyai masalah itu bisa bercerita secara langsung ke kita pada. Jadi ada yang tertutup gitu. Kemudian dalam hal diskusi tidak semua orang pemikirannya itu sama pada. Jadi yang saya harus lakukan itu menyamakan persepsi dulu dari rekan-rekan itu sehingga menjadi sejalan dan dapat menjadi keputusan yang benar-benar adil. Jadi intinya tadi menyamakan persepsi ya antara yang terlibat kemudian dengan rekan yang akan dibawa sebagai pembantu dalam menyelesaikan masalah. Iya, benar-benar ya. Baik Pak, terima kasih. Kemudian ini Pak, untuk selanjutnya, apakah Bapak ini memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya secara langsung? Kemudian bentuk apa saja nih Pak prosedur yang Bapak jalankan selama ini? Kalau untuk jadwal pada itu tergantung permasalahannya yang biasa saya lakukan ya, karena permasalahan itu berbeda-beda. Harus ada permasalahan yang harus segera diselesaikan atau permasalahan yang memerlukan waktu yang panjang gitu Pak. Jadi tergantung permasalahannya itu. Jadi kalau dibilang ada jadwal, tidak sih jadwal tertentu, tapi tergantung ke dalam permasalahannya tadi. Kemudian ini Pak, untuk adakah Bapak seseorang atau faktor-faktor yang memang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terlebih pada kasus-kasus dilema etika ini? Saya rasa di sini ada atau bisa dibilang banyak sekali gitu ya yang bisa membantu saya dalam mengambil keputusan, karena prinsip saya tadi untuk menyelesaikan suatu permasalahan itu saya biasanya diawali dari mencari akar permasalahan yang tentunya itu bisa melibatkan banyak orang gitu Pak De. Jadi banyak sekali orang-orang yang membantu atau memberikan masukan-masukan, dan bisa jadi kalau permasalahannya lebih berat dapat melibatkan ke jenjang yang lebih, misalkan ke pengawas sekolah atau ke atasannya langsung gitu Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Ini satu lagi nih Pak, kalau dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman dari pengalaman Bapak ya selama mengambil keputusan dilema etika ini? Pembelajaran yang didapat ya Pak De, tentunya pembelajaran yang saya dapatkan selama menyelesaikan masalah-masalah yang muncul itu tentunya banyak sekali Pak De, karena setiap permasalahan berbeda-beda itu cara penyelesaiannya, terus langkah-langkahnya. Kemudian pembelajaran yang selanjutnya adalah lebih ke apa disebutnya, jadi kebijakan kita itu bisa lebih mendalam gitu Pak De dalam menentukan keputusan itu. Itu mungkin Pak De yang bisa dibantu. Ya Pak, baik.
Terima kasih sekali atas waktu yang telah diberikan. Ini betul-betul sangat bermanfaat bagi saya Pak ya. Ya, Terlebih sama-sama. untuk kedepannya ini sebuah pengalaman, sebuah ilmu bagi perjalanan saya di masa yang akan datang. Terima kasih sekali lagi Pak. Ya, Pak De, sama-sama, karena di sini mungkin kita sama-sama belajar ya Pak De. Tidak ada yang sempurna, mungkin saya juga manusia dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu perlu bantuan orang lain gitu Pak De. Siap. Tidak dapat diselesaikan dengan sendiri gitu. Iya, Itu betul, saja Pak. mungkin Pak De. Ya, terima kasih Pak sekali lagi Pak. Iya Pak De, sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Dede. Iya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu K3S ya yang telah meluangkan waktunya untuk saya, sekaligus mungkin Ibu ini sebagai kepala sekolah dari SDN Ciberi ya Bu ya. Iya betul. Baik, begini Bu, terkait aktivitas saya sebagai CGP Angkatan 8 pada modul 31, itu kan ada demonstrasi konseptual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, terkait dengan hal itu, tentu Ibu bisa menceritakan mengenai pengalaman-pengalaman dalam mengambil keputusan di mana Ibu itu dihadapkan dengan situasi yang sama-sama punya nilai yang baik dan namun di satu sisi bertentangan dengan posisi saat itu. Mungkin seperti itu Bu. Iya. Izin Bu, bagaimana selama ini Ibu dapat mengidentifikasi tentang kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah yang Ibu pimpin? Iya baik Pak Dede. Saya di sini akan menceritakan beberapa kasus yang mana kasus ini merupakan dilema etika, terutama untuk kedisiplinan di sekolah ya. Yang mana kita di satu sisi ingin menerapkan kedisiplinan dengan optimal, di satu sisi kita juga dihadapkan mengenai karakter peserta didik kelas sekolah dasar ya, jenjang sekolah dasar yang memang itu dengan berbagai keunikannya. Jadi bagaimana kita bisa menempatkan aturan itu di atas karakteristik peserta didik yang memang unik seperti itu. Ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan-keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua hal kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, untuk pengambilan keputusan yang saya jalankan di sekolah ini, yang mana saya melakukan identifikasi dari mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6, apa saja peraturan yang telah disepakati dengan peserta didik di sekolah, kemudian apa saja sanksi dari keterlaksanaan peraturan tersebut jika dilanggar. Nah itu saya identifikasi sehingga dijadikan preferensi saya dalam pengambilan keputusan jika terjadi hal-hal di luar dugaan atau hal-hal yang dilakukan peserta didik dalam melakukan pelanggaran kesepakatan yang telah dibuat. Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa saja nih Bu yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan, yang pertama setelah saya melakukan identifikasi dan saya memahami, kemudian saya mensosialisasikannya di rapat orang tua yang diundang oleh komite sekolah, yang mana itu adalah sarana silaturahmi buat orang tua juga pihak sekolah. Nah di sana kami menyampaikan hal-hal yang telah peserta didik sepakati, yang telah sekolah sepakati, bagaimana menerapkan keteraturan di sekolah supaya berjalan dengan optimal. Baik Bu. Kemudian hal-hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus tadi mengenai kedisiplinan ya? Ya, hal-hal yang anggap saya yang
hal-hal yang saya anggap efektif dari pengambilan keputusan ini, yang pertama adanya kolaborasi dengan guru ya, yang mana kolaborasi dengan guru ini akan menciptakan suatu kekuatan, suatu kesepahaman, sehingga apa yang nanti kami putuskan itu adalah hasil keputusan bersama. Baik, luar biasa ini. Eh, Kemudian Bu, ini untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih Ya, dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Iya. Hal yang menjadi tantangan yang pernah saya temui adalah bukan keegoisan, jadi karakteristik anak yang memang sulit untuk melakukan apa yang telah mereka sepakati. Padahal itu kan sudah sejak awal mereka musyawarahkan, sudah sejak awal mereka diskusikan. Nah, tetapi tetap saja ada peserta didik yang memang tidak bisa menjalankan, kemudian tidak bisa konsisten terhadap apa yang telah mereka sepakati. Terlebih lagi jika mereka sudah menyampaikan ke orang tua dan orang tua belum mengetahui apa yang telah mereka sepakati, seperti itu. Ya. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau mungkin Ibu langsung menyelesaikan di tempat itu juga, atau mungkin ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan, kemudian seperti apa bentuk prosedur yang Ibu jalankan selama ini? Kalau untuk masalah kedisiplinan ini, saya tidak menunggu lama ya dalam penyelesaiannya, dalam arti saya lakukan pada saat itu, saya selesaikan pada saat itu dengan prosedur yang saya tempuh. Pertama, saya berkoordinasi dengan guru kelasnya apa yang telah dilakukannya, kemudian bertanya kepada peserta didiknya, dan yang terlebih lagi saya memanggil orang tua atas apa yang telah terjadi di sekolah, sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru jika ada penyampaian yang kurang pas, baik itu dari peserta didik, baik itu dari teman peserta didik maupun dari guru, yang mana kita duduk satu meja, ini permasalahannya, ini penyelesaiannya, sehingga semua pihak berada pada satu tempat dan terhindar dari miskomunikasi. Luar biasa Bu. Kemudian ada nggak sih seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu kepada Ibu dalam pengambilan keputusan pada dilema etika ini? Tentu ada. Yang menjadi faktor yang membantu saya dalam penyelesaian ini adalah guru-guru yang ada di sekolah. Itu adalah faktor yang utama sehingga kami bisa menjadi satu kesatuan utuh dalam hal pengambilan keputusan.